FIFA murka. Yunus Nusi ungkap alasan mengerikan di balik penolakan FIFA untuk pindahkan laga Indonesia versus Bahrain. Strategi gila PSSI yang bikin dunia tercengang. Begini cara timnas Indonesia amankan pemain keturunan sejak belia. Misi balas dendam Garuda Asia. Nova Arianto siapkan rencana hebat hadapi Australia setelah kekalahan pahit di Piala AFF. Rahasia ketajaman striker timnas Indonesia terbongkar. Ini jurus maut dari Yom Ki-hun yang bikin gol bertubi-tubi. Terbongkar, Rian Flamingo dan Milian Manhoef siap perkuat timnas Indonesia. Media Belanda ungkap fakta mengejutkan. Hanya satu pemain absen. Ivar Jenner dipastikan tidak tampil lawan Jepang. Namun Shin Tae-yong tetap panggil untuk laga krusial berikutnya. Breaking news. Wasit Ahmed Alkaf diduga rampok kemenangan Indonesia atas Bahrain. AFC panggil dan beri sanksi hingga akhir musim. Jadi harapanku sekarang. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. FIFA murka. Yunus Nusi ungkap alasan mengerikan di balik penolakan FIFA untuk pindahkan laga Indonesia versus Bahrain. Drama panas seputar pertandingan Indonesia melawan Bahrain semakin memanas. Bahrain yang baru saja mengalami serangan di dunia maya setelah laga melawan Indonesia, tiba-tiba meminta kepada AFC dan FIFA agar venue pertandingan mereka dipindahkan keluar Jakarta. Bahrain mengklaim bahwa serangan dunia maya tersebut mengancam keselamatan mereka saat berlaga di ibu kota Indonesia. Namun FIFA dengan tegas menolak permintaan tersebut dan PSSI siap untuk menyambut Bahrain di tanah air. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dengan tegas menegaskan bahwa memindahkan venue pertandingan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. FIFA pasti akan mempertimbangkan dengan sangat matang permintaan Bahrain. Tapi kami sangat yakin bahwa FIFA tidak akan menyetujui perpindahan venue. Ujarnya saat ditemui di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis. Menurut Yunus, FIFA adalah organisasi terbesar di dunia yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan sportivitas. FIFA itu bukan sembarang organisasi. Mereka adalah raksasa sepak bola dunia yang bahkan diakui oleh para konsultan top global. Tidak mungkin mereka akan menyetujui perpindahan venue hanya karena alasan yang dibuat-buat seperti ini, tambah Yunus Nusi dengan nada tegas. Bahrain yang ketakutan karena serangan online tampaknya tidak menyadari bahwa Indonesia telah sukses menyelenggarakan berbagai event internasional. Yunus Nusi dengan bangga mengungkapkan bahwa Indonesia baru saja sukses menggelar Piala Dunia U17 2023 dan menyambut sang juara dunia, Argentina, tanpa ada masalah keamanan. Argentina yang juara Piala Dunia 2022 saja aman-aman saja di sini. Jadi bagaimana mungkin Bahrain merasa tidak aman? FIFA pasti tahu Indonesia adalah tempat yang aman untuk pertandingan. Pertandingan epik antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan pada 25 Maret 2025 sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yunus pun menegaskan bahwa Bahrain harus siap menerima kenyataan bahwa mereka akan bermain di Indonesia. Bagi kami ini adalah pertandingan besar dan kami sudah mempersiapkannya dengan baik. Jangan sampai ada alasan yang tidak masuk akal dari pihak Bahrain, tegasnya. Yunus Nusi juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah berangkat ke Irak di tengah situasi perang, tanpa meminta perpindahan venue. Kita ke Irak tetap berangkat meskipun saat itu situasinya sedang kurang kondusif. Bahkan sebelum terjadi pengeboman di Irak, kita tetap menghargai mereka sebagai tuan rumah. Ini adalah bagian dari sportivitas sepak bola dunia. Dengan semangat membara, Yunus menyindir bahwa masyarakat sepak bola di dunia tidaklah sekejam yang dibayangkan Bahrain. Sepak bola itu soal sportivitas dan fair play. Dunia sepak bola tidak seburuk yang Bahrain bayangkan, tutup Yunus dengan keyakinan penuh. Strategi gila PSSI yang bikin dunia tercengang.
Begini cara timnas Indonesia amankan pemain keturunan sejak belia. Langkah luar biasa yang dilakukan PSSI dalam membangun kekuatan timnas Indonesia benar-benar berhasil menarik perhatian dunia internasional, termasuk media asing ESPN Asia. Dalam artikel terbaru, ESPN Asia tak henti-hentinya memuji cara khas timnas Indonesia yang tidak main-main dalam menaturalisasi pemain keturunan mereka. Apa rahasianya? Ternyata PSSI memiliki pendekatan unik yang membuat para pemain keturunan bersedia membela Garuda sejak usia muda tanpa menunggu nasib mereka di tim negara asal. Hal ini menjadi senjata pamungkas yang melambungkan prestasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir, tak bisa dipungkiri timnas Indonesia mencatatkan pencapaian gemilang. Mulai dari lolos ke babak knockout Piala Asia 2023 hingga melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua ini tak lepas dari strategi cerdik PSSI dalam mengamankan komitmen pemain-pemain keturunan. Salah satunya adalah keberhasilan naturalisasi 2 pemain muda berbakat, Mas Hilgers 20 tahun dan Lianor Ijnders 23 tahun, yang kini menjadi bagian dari kekuatan utama Garuda. Yang membuat PSSI berbeda dari federasi sepak bola negara lain adalah kecepatan dan ketegasan dalam mengambil langkah. Jika negara lain seperti Jamaika atau Ghana harus menunggu hingga pemain-pemain bintang mereka tak lagi dipanggil tim besar seperti Inggris atau Spanyol, PSSI justru lebih cepat mengambil tindakan. Mereka memastikan pemain keturunan memberikan komitmen sejak dini tanpa menunggu sampai sang pemain terbuang dari negara asalnya. ESPN Asia menyoroti langkah ini sebagai bukti bahwa Indonesia tidak mau menjadi pilihan cadangan dalam menggait pemain keturunan. ESPN Asia bahkan secara khusus memuji PSSI karena tidak ingin membiarkan pemain muda seperti Mas Hilgers tergoda untuk menunggu panggilan dari tim besar seperti Belanda. Sebaliknya, PSSI langsung memberikan tawaran yang tak bisa ditolak oleh pemain-pemain muda ini, yaitu kesempatan untuk bersinar di timnas Indonesia sejak usia belia. Langkah ini dinilai jenius oleh jurnalis ESPN, Gabriel Tan, yang menyebut Indonesia sebagai negara yang berani mengambil keputusan cepat sehingga tidak menjadi opsi kedua bagi pemain keturunan. Selain itu, PSSI juga tak berhenti di situ. Mereka terus memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain muda, termasuk Jens Raven yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20. Langkah ini memperlihatkan komitmen jangka panjang PSSI untuk membangun kekuatan timnas Indonesia sejak usia muda. Tidak hanya berhenti di para pemain muda, kabar terbaru menyebutkan bahwa Kevin Dix, pemain keturunan berusia 28 tahun, juga segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Dix diharapkan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai ajang internasional ke depan. Strategi naturalisasi PSSI yang cepat, cermat, dan tanpa kompromi ini tidak hanya mengangkat performa timnas Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia. Dengan mengamankan pemain keturunan sejak belia, PSSI membuktikan bahwa Indonesia adalah pilihan pertama, bukan sekadar cadangan. Misi balas dendam Garuda Asia. Nova Arianto siapkan rencana hebat hadapi Australia setelah kekalahan pahit di Piala AFF. Timnas U17 Indonesia sedang membawa misi besar yang membara sebuah misi balas dendam yang tidak main-main. Setelah kekalahan pahit 3-5 dari Australia di ajang Piala AFF U16 2024, Garuda Asia kini punya kesempatan emas untuk membalikan keadaan. Dengan hanya 2 laga tersisa di kualifikasi Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto mempersiapkan strategi pamungkas yang diharapkan dapat mengubah nasib Indonesia di turnamen ini. Pertandingan melawan Australia pada 27 Oktober 2024 diprediksi bakal jadi laga yang sangat menentukan dan Nova siap memimpin anak asuhnya untuk memburu kemenangan. Dalam laga perdana kualifikasi, Garuda Asia berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 dari Kuwait, sebuah pencapaian penting untuk membuka jalan menuju Piala Asia. Namun tantangan sesungguhnya masih menunggu di depan. Setelah menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober, Indonesia harus berhadapan dengan Australia, lawan yang pernah membuat mereka terpukul di Piala AFF. Kali ini, Indonesia tidak mau kembali merasakan kekalahan.
Lebih menarik lagi, mundurnya Lebanon dari grup G membuat persaingan semakin panas dan penuh perhitungan. Menurut regulasi, hanya hasil pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Kuwait dan Australia yang akan dihitung dalam klasemen akhir. Ini semakin mempertegas betapa pentingnya kemenangan melawan Australia untuk mengamankan tiket ke Piala Asia U17 2025. Nova Arianto yang dikenal sebagai pelatih dengan strategi matang mengakui bahwa waktu persiapan tim sangat mepet. Namun dia sudah memiliki taktik yang siap mengguncang lawan. Salah satunya adalah rotasi pemain di mana laga melawan Kepulauan Mariana Utara akan dimanfaatkan untuk mengistirahatkan pemain-pemain kunci sehingga mereka bisa tampil prima saat bentrok dengan Australia. Termasuk akan kami simpan tenaganya besok saat Kepulauan Mariana agar saat pertandingan ketiga melawan Australia, para pemain dalam kondisi yang bugar, ujar Nova dengan penuh keyakinan. Pelatih berusia 45 tahun ini tak mau meremehkan lawan, termasuk Kepulauan Mariana Utara. Dia menyatakan bahwa Garuda Asia harus tampil maksimal dan meraih poin penuh di setiap pertandingan. Nova terus meracik formasi terbaiknya memilih pemain yang tepat untuk laga krusial ini. Dia percaya bahwa timnya punya kemampuan untuk membalas kekalahan dari Australia dan mengamankan tempat di Piala Asia. Apakah Nova Arianto dan Garuda Asia mampu mengatasi tekanan dan membalaskan dendam manis terhadap Australia? Kita tunggu aksi spektakuler mereka di lapangan. Rahasia ketajaman striker timnas Indonesia terbongkar. Ini jurus maut dari Yeom Ki-hun yang bikin gol bertubi-tubi. Ramadan Sananta, striker Persis Solo, akhirnya membuka rahasia di balik ketajaman luar biasa para penyerang timnas Indonesia belakangan ini. Siapa sangka di balik peningkatan performa ini, ada sosok penting yang diam-diam membentuk para striker skuad Garuda menjadi mesin gol? Adalah Yeom Ki-hun, pelatih khusus striker asal Korea Selatan yang baru bergabung pada Agustus 2024 berkat undangan langsung dari Shin Tae-yong. Kehadirannya benar-benar membuat perbedaan besar. Sejak kedatangannya, Yeom Ki-hun yang memiliki reputasi mencetak 103 gol dan 131 assist dalam kariernya, langsung melatih beberapa striker lokal seperti Dimas Derajat Persib Bandung, Hoki Caraka PSS Sleman, dan Ramadan Sananta Persis Solo. Tidak hanya itu, ia juga memberikan sentuhan magisnya kepada striker yang bermain di luar negeri seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Terbukti Rafael dan Ragnar berhasil mencatatkan masing-masing 1 gol dalam 4 pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, striker-striker Liga 1 pun tak mau ketinggalan. Meski belum mencetak gol untuk timnas, mereka langsung menggila saat kembali ke klubnya masing-masing. Sananta dan Dimas Derajat mencetak 1 gol masing-masing, sedangkan Hoki Caraka tampil lebih buas dengan mencatatkan 3 gol setelah kembali dari latihan di tim nasional. Sananta mengungkapkan bahwa Yeom Ki-hun sangat jeli dalam melihat kekurangan para striker lokal Indonesia. Beliau benar-benar menyoroti kekurangan kita sebagai striker lokal, khususnya dalam hal penyelesaian akhir dan pergerakan di lapangan, ungkap Sananta. Pola latihan yang diberikan oleh Yeom benar-benar menyentuh inti dari apa yang harus dikuasai oleh seorang striker. Mulai dari cara bergerak di dalam kotak penalti hingga teknik finishing yang mematikan. Latihan intensif yang diberikan Yeom mencakup segala aspek yang harus dikuasai oleh penyerang murni. Sananta mengakui latihannya benar-benar spesifik untuk striker. Pergerakan finishing dan cara menguasai bola semuanya diberikan dengan sangat baik. Dia memang pelatih yang luar biasa. Lebih dari itu, suasana latihan yang dibangun oleh Yeom sangat positif, di mana komunikasi antara pelatih dan pemain sangat terbuka. Kami sering berdiskusi tentang kekurangan masing-masing dan beliau selalu memberikan masukan yang langsung bisa kita terapkan di lapangan, tambah striker muda berusia 21 tahun itu. Dengan pendekatan yang tepat dan komunikasi yang intens, Yeom Ki-hun telah membawa angin segar bagi para striker lokal Indonesia. Apakah racikan magis Yeom Ki-hun akan mengubah nasib timnas Indonesia di laga-laga besar berikutnya? Kita tunggu kejutan selanjutnya dari Garuda.
Terbongkar, Rian Flamingo dan Milian Manhoef siap perkuat timnas Indonesia. Media Belanda ungkap fakta mengejutkan. Kabar mengejutkan datang dari Belanda. Dua pemain muda berbakat yang saat ini memperkuat timnas Belanda U21, Rian Flamingo dan Milian Manhoef, disebut-sebut berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini dibocorkan oleh media Belanda Voetbal Primeur dalam podcast mereka yang berjudul Donedal, membuat publik Indonesia terpana dan penuh harap. Rian Flamingo, bek tangguh milik PSV Eindhoven, dikabarkan masih bisa memilih antara timnas Indonesia dan Suriname. Begitu juga dengan Milian Manhoef, winger cepat Stoke City yang sedang bersinar di Liga Inggris. Apakah PSSI akan bergerak cepat untuk mendekati kedua pemain ini? Atau mereka akan memilih tetap membela timnas Belanda atau Suriname? Dalam podcast tersebut, Denie van Laar, pentolan Voetbal Primeur, mengungkapkan bahwa Rian Flamingo masih memiliki peluang untuk bergabung dengan skuad Garuda. Flamingo mungkin bisa berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil luar biasa di PSV dan potensinya sangat besar, ujar Denie, memancing spekulasi besar di kalangan fans sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, Jens Raven, striker timnas Indonesia U20 yang juga turut hadir dalam podcast, memberikan pandangannya. Ia bahkan membocorkan fakta menarik tentang Milian Manhoef, sang winger Stoke City, yang bercita-cita menjadi juara dunia tinju setelah pensiun dari sepak bola di usia 35 tahun. Fakta ini tentunya menggemparkan banyak orang, menambah sensasi dalam perbincangan mengenai peluang kedua pemain tersebut. Jika PSSI berhasil mengamankan jasa Rian Flamingo dan Milian Manhoef, tentu ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Flamingo yang saat ini menjadi andalan di lini belakang PSV Eindhoven berperan penting dalam membantu timnya mempertahankan posisi puncak klasemen Eredivisie 2024-2025 dengan torehan kemenangan sempurna dalam 9 pertandingan. Sementara itu, Milian Manhoef juga menunjukkan performa apik bersama Stoke City, mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan musim ini. Namun satu kabar yang mungkin meredupkan harapan penggemar datang dari asal-usul Rian Flamingo. Ternyata informasi yang beredar menyebutkan bahwa darah Indonesia yang dimiliki Rian berasal dari buyutnya. Jika ini benar, maka kemungkinan besar ia tidak bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini semua mata tertuju pada PSSI. Apakah mereka akan berhasil merayu Rian Flamingo dan Milian Manhoef untuk memperkuat Garuda di masa depan? Atau justru para pemain ini akan memilih jalur berbeda dalam karier internasional mereka? Kita tunggu kelanjutannya. Hanya satu pemain absen. Ivar Jenner dipastikan tidak tampil lawan Jepang, namun Shin Tae-yong tetap panggil untuk laga krusial berikutnya. Kabar mengejutkan datang dari kubu timnas Indonesia. Dalam laga penting melawan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November. Hanya satu pemain yang dipastikan absen. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa gelandang andalan Ivar Jenner harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Ivar Jenner menerima kartu kuning dalam 2 pertandingan sebelumnya, yakni saat melawan Bahrain dan Cina. Akibatnya, ia harus menjalani hukuman absen dalam laga vital melawan raksasa Asia, Jepang. Namun Sumarji memberikan klarifikasi yang melegakan bagi pendukung timnas Indonesia Jay Itzes yang sempat dirumorkan absen karena akumulasi kartu ternyata bisa dimainkan. Jay Itzes hanya mengoleksi 2 kartu kuning masing-masing dari laga melawan Cina dan Vietnam, sehingga bek tangguh Venezia itu tetap siap memperkuat lini pertahanan Indonesia melawan Jepang. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi pelatih Shin Tae-yong yang sedang mempersiapkan skuad terbaiknya untuk 2 laga berat di depan mata. Meski absen melawan Jepang, Ivar Jenner tidak akan pulang dulu. Sumarji menegaskan bahwa Jenner tetap dipanggil untuk pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi yang akan digelar di SUGBK pada Selasa 19 November. Mengingat pentingnya 2 laga ini, Sumarji berharap seluruh pemain berada dalam kondisi fisik terbaik untuk menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi Piala Dunia ini.
Semoga para pemain bisa siap secara fisik dan mental untuk menghadapi dua pertandingan berat ini. Komitmen mereka sejak awal harus diwujudkan di lapangan, ujar Sumarji penuh harap. Mampukah Indonesia mencuri poin dari Jepang dan Arab Saudi demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Kita tunggu aksi para Garuda di laga-laga krusial ini. Breaking news. Wasit Ahmed Alkaf diduga rampok kemenangan Indonesia atas Bahrain. AFC panggil dan beri sanksi hingga akhir musim. Jadi harapanku sekarang, kabar panas menghantam dunia sepak bola Asia. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang memimpin laga kontroversial antara timnas Indonesia dan Bahrain kini menjadi pusat perhatian setelah dilaporkan dipanggil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia untuk diinvestigasi. Jurnalis Arab Saudi Nahar Kunais mengungkap melalui akun X-nya, Nahar Kunais, bahwa tak hanya Alkaf, dua wasit lainnya, Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait, juga dipanggil karena kesalahan fatal dalam pertandingan lain. Laporan tersebut mencatat bahwa ketiga wasit ini dicurigai telah memanipulasi protokol VAR termasuk dalam laga Bahrain versus Timnas Indonesia serta laga-laga lainnya seperti Al-Ain versus Al-Hilal. Jika terbukti bersalah, mereka diperkirakan akan menerima sanksi berat, bahkan kemungkinan besar akan diskors hingga akhir musim. Protes keras dari PSSI sebelumnya diajukan setelah Ahmed Alkaf memperpanjang injury time di laga Indonesia kontra Bahrain di luar ketentuan. Wasit pelontos ini awalnya memberikan tambahan waktu 6 menit, namun hingga menit 99, pertandingan tetap dibiarkan berjalan, memungkinkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan yang merampas kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata. Jika waktu dihentikan sesuai aturan, timnas Indonesia akan menang 2-1 dan pulang dengan 3 poin penuh. Kekalahan ini tak hanya menghancurkan moral pemain, tetapi juga berdampak besar pada performa mereka di laga berikutnya melawan Cina. Keputusan kontroversial ini membuat PSSI mengajukan protes resmi kepada AFC dan kini tampaknya AFC merespons dengan serius. Jika benar Ahmed Alkaf dan rekannya dihukum, ini menjadi kemenangan moral bagi PSSI dan harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan dalam sepak bola Asia. Bagaimana nasib karier Alkaf dan kedua wasit lainnya? Akankah mereka diskors hingga akhir musim? Semua mata kini tertuju pada AFC untuk tindakan selanjutnya.